Kita berbicara soal kawasan Asia Tenggara, Bu. Seperti apa sih sebenarnya peran kita untuk tentunya mendorong pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan di kawasan Asia Tenggara yang dilakukan oleh Indonesia, Bu? Dalam konteks Asia Tenggara, tentunya kalau Asia Tenggara kita tentunya harus bicara mengenai ASEAN ya. Di dalam ASEAN beberapa kali pertemuan kita sudah membahas mengenai masalah kerjasama kesehatan ini, antara lain kita punya satu pool dana yang dapat digunakan untuk mendukung negara-negara yang memerlukan bantuan untuk mendukung kesehatan nasionalnya. Itu kita sudah memiliki dengan cara melakukan realokasi dari budget yang kita punya, plus ada dukungan juga dari negara-negara mitra wicara. Memang kalau kita lihat saat ini banyak sekali dari kita yang menghadapi tantangan yang besar sekali. Saya ingin berikan gambaran tren dalam 1 minggu ke belakang kasus dunia untuk menggambarkan bahwa masing-masing negara itu juga sedang sibuk untuk menangani kasusnya masing-masing. Misalnya kalau kita lihat dunia, tren pertumbuhan kasus mingguannya minggu lalu itu naik 12%. Untuk ASEAN, berarti ASEAN ini 10 negara, kenaikan kasusnya mingguan kemarin itu 37,4%. Jadi cukup banyak tren kenaikan kasus di ASEAN, tetapi sekali lagi regardless kita sedang menghadapi masalah, kita tidak pernah lupa untuk terus memperkuat kerjasama dalam konteks kawasan. Karena apa? Sekali lagi kalau kita bicara ketahanan kesehatan kawasan tidak akan dapat tercipta tanpa adanya ketahanan nasional masing-masing negara. Oke, Bu, kalau kita berbicara juga soal kerjasama dengan COVAX, seperti apa sih Bu sampai dengan saat ini untuk perkembangan kerjasama kita dengan COVAX? COVAX Facility intinya adalah kesetaraan akses vaksin bagi semua negara, terutama atau termasuk negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah. Nah, sekali lagi tadi saya sebutkan bahwa kalau dilihat dari segi dana yang ingin dikumpulkan untuk membeli vaksin, maka kita melihat dukungan pendanaan dari negara-negara donor sudah mencukupi. Yang menjadi tantangan adalah pengadaan vaksinnya itu sendiri. Tentunya Gavi sudah melakukan kontrak dengan banyak produser vaksin. Tetapi dinamika tinggi sekali, sehingga terjadi keterlambatan. Keterlambatan pasokan vaksin ke Gavi, ke COVAX, berarti keterlambatan pasokan vaksin ke negara-negara dunia, terutama negara berkembang. Kalau negara-negara kaya, Mas Gibran, apalagi kalau dia punya industri vaksin di dalam negeri, misalnya Amerika Serikat atau beberapa negara Eropa, dia produksi, pemerintahnya beli untuk mencukupi penduduknya, selesai. Tapi kan tidak, atau sebagian besar negara tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Banyak sekali negara-negara yang berpenghasilan rendah, mereka benar-benar menjagakan bagian vaksin dari COVAX Facility ini. Jadi kalau negara lain bisa beli banyak, dia simply tidak bisa beli, hanya menjagakan dari COVAX Facility ini. Nah, oleh karena itu, kalau ditanya seberapa penting kerjasama dalam COVAX Facility, saya kira COVAX Facility itu menjadi salah satu pilar utama dalam rangka dunia menjalankan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Karena kita tahu, kalau tidak semua negara selesai dengan masalah COVID-nya, maka dunia ini tidak akan selesai. No one is safe until everyone is. Ya, berarti bisa dikatakan Bu, setelah misalnya permasalahan COVID ini selesai, untuk COVAX sendiri akan memiliki peran lain atau seperti apa, Bu? Ini kan forum multilateral yang pastinya akan di-adjust sesuai dengan kebutuhan atau situasi yang ada pada saat itu. Dan saya kira pengalaman kita di dalam menangani pandemi COVID-19 ini memberikan pelajaran yang sangat berharga mengenai betapa pentingnya solidaritas, kolaborasi, dan kerjasama multilateral.
Iya, solidaritas, kerjasama, dan kolaborasi dari semua negara menjadi kunci tentunya untuk penanganan pandemi COVID-19 secara global. Kalau terkait dengan kerjasama untuk pemenuhan oksigen, ada tidak Bu yang dilakukan mungkin dengan pemerintah negara lain atau secara multilateral atau bilateral Bu oleh Indonesia? Eh, untuk oksigen kita mengambil dua track, dua cara. Pertama tentunya pengadaan. Kita memesan beberapa oksigen baik silinder maupun concentrators dari beberapa negara. Tetapi kita juga menerima tawaran-tawaran dari negara-negara sahabat. Misalnya dari Singapura. Dari Singapura sudah mulai tiba ventilator dan juga oksigen, dan sudah pertama datang melalui jalur udara. Yang kedua mulai berjalan yang melalui jalur laut dan akan tiba pada tanggal 14 Juli. Pada tanggal 14 Juli ini adalah pengiriman yang kedua yang intinya bantuannya adalah berupa oksigen related supply. Demikian juga saya sudah dihubungi oleh beberapa negara. Oh ya, saya lupa menyebutkan bahwa Australia sudah mengirimkan 1.000 ventilator, itu sudah tiba. Dia juga sudah membahas dengan saya kemungkinan mendukung dari sisi oksigen related supply. Kemudian India, Menteri Luar Negerinya juga sudah mengontak saya, karena pada saat India memerlukan pada saat itu, kita kan juga mengirimkan oksigen concentrators dan juga tabungnya. Jadi pada saat kita sedang mengalami tantangan seperti ini, teman-teman Indonesia juga menelpon untuk menanyakan apakah dapat menawarkan yang diperlukan saat ini, antara lain oksigen. Jadi pokoknya semua upaya kita lakukan, Mas Gibran, sekali lagi keselamatan, kesehatan rakyat menjadi nomor satu, sehingga apapun akan kita lakukan, dan saya kira kita semua bekerja keras untuk itu. Iya, betul sekali. Kita terlihat tentunya dari apa yang dilakukan oleh pemerintah, kesehatan masyarakat adalah nomor satu. Terakhir mungkin Bu, seperti apa Bu langkah ke depannya oleh Kementerian Luar Negeri untuk tentunya semakin mempererat kerjasama baik multilateral dan juga bilateral, baik dari bidang kesehatan atau mungkin kerjasama lain yang akan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bu? Kita jangka panjang seperti tadi saya sampaikan adalah untuk membangun sebuah ketahanan kesehatan global. Jadi sekarang ini sudah mulai dibahas mengenai treaty atau perjanjian preparedness untuk menghadapi pandemi masa depan. Dan Presiden Republik Indonesia termasuk satu di antara pemimpin dunia yang masuk untuk mendorong kemungkinan dunia memiliki sebuah perjanjian dalam rangka menghadapi pandemi di masa mendatang. Ini masih dalam taraf yang sangat awal, tetapi intinya Indonesia, diplomasi Indonesia akan terus bekerja selain untuk kepentingan nasional, tentunya untuk mendukung terciptanya ketahanan kesehatan dunia. Cabangnya atau apa yang kita lakukan banyak sekali, baik dari sisi norm setting melalui WHO misalnya, melalui PBB, maupun kerjasama-kerjasama yang sifatnya praktis. Misalnya terkait dengan masalah investasi, bahan baku obat, dan lain-lain. Jadi norm setting and practical cooperation kita lakukan semua, Mas Gibran. Oke, semua upaya tentunya dilakukan. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.